Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita semua bisa kembali berjumpa dan bertatap muka untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran BTQ atau baca tulis Al-Quran. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 1 Kota Serang? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada tahun ini masih melakukan pembelajaran secara online atau secara daring dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Tentu kita semua harus senantiasa menjaga diri kita dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan menjalankan 3M. Yang pertama, senantiasa menggunakan masker, terlebih ketika kita berada di luar rumah. Yang kedua, senantiasa menjaga jarak dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, meskipun itu orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, senantiasa mencuci tangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tentu kondisi pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Tetapi yang namanya belajar tidak kenal tempat dan waktu. Dimanapun dan kapanpun kita bisa melaksanakan proses belajar, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan kita. Dan kapanpun waktunya kita bisa melaksanakan kegiatan belajar, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karenanya, marilah kita tetap bersemangat mencari ilmu, belajar, terlebih belajar Al-Quran. Bagaimana kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan bagaimana kita bisa menulis Al-Quran atau menulis lafaz Al-Quran dengan baik. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kebaikan, maka Allah akan memudahkan baginya bersemangat dalam mempelajari ilmu agama, terlebih ilmu Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi pokok pembahasan pada pelajaran BTQ hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mad lazim harfi musaqqal. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut.
Baik, kita teruskan ke halaman 25 masih di buku wajib kita. Ini pasal ke-7, hukum ro. Ro ini gampang ya. Gampang tapi susah kalau nggak belajar tetap aja. Jadi membaca hukum ro ini ada 3. Jadi ro hampir sama seperti membaca lafaz Allah. Allah, ada bunyi O, ada bunyi A gitu, sama sih seperti ya. Nah, hukum ro ini ada tarkik, ada tafkhim. Ada juga boleh milih, boleh tarkik, boleh tafkhim. Itu. Jadi kalau lafaz Allah kan hanya 2. Ada tipis dan tebal, tarkik dan tafkhim. Kalau hukum ro ada 3. Boleh tipis, boleh tebal, boleh milih gitu loh. Gimana ceritanya? Nih, ro tarkik kapan? Apabila dia baris di bawah ro-nya. Ya, i. Atau dia sukun. Ini sukun, sebelumnya baris kasroh. Yang tebal itu tafkhim kalau dia berbaris di atas a atau u. Atau an atau un. Atau ro-nya mati, sebelum ro mati baris di atas doma. Ro-nya mati, sebelum ro mati baris di atas. Bingung ya. Ya udah nanti lihat ya. Kecontoh nih. Hukum ro dibaca tipis, karimun tuh. Karimun. Tipis tebal. Tipis. Kenapa nih ro-nya baris di bawah? Karimun. Nama saya siapa? Ari. Ari. Tipis Ari. Jangan Ari. Tajri. Bisa paham? Kenapa ro-nya tipis? Gampang toh. Karena barisnya di bawah. Tuh. Lafi khusrin. Rin. Tipis tebal? Tipis. Tipis bunyi I, tebal bunyi O ya. Lafi khusrin. Tuh. Bidurrin. Rin. Bunyi I ya. Fir tuh. Fir. Atau dia ro-nya mati. Tapi sebelum ro mati baris di bawah. Baris I. Itu juga tipis. Fir'aun. Enggak Fir'aun. Enggak. Fir'aun. Makanya kalau ngajinya ngosom, nah itu nggak jelas, nggak bentes. Jadi makharijul hurufnya nggak kena. Harus jelas ya artikulasinya kalau ngaji Quran. Kalau istilah orang Sunda ngosom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Artikulasinya harus jelas. Fabashirhum. Ro-nya mati. Sebelum ro mati baris di bawah. Fakabbir, ro-nya mati. Sebelum ro mati ada huruf yang berbaris kasroh, baris di bawah. Fa'anzir. Ini gimana ini? Ya, fa'anzir. Sama nih. Ro-nya mati. Sebelum ro mati ada huruf yang berbaris di bawah atau kasroh. Juga tarkik tipis, yaitu bila ro-nya berbaris didahului oleh ya mati. Mana? Tuh, ya. Ro-nya kan baris di atas, tebel. Betul. Ya. Ro-nya baris di atas, tapi sebelumnya ada ya mati. Qadir, khobir, khair, kabir, sa'ir, harir. Itu kalau berhenti. Tapi kalau qadirun, khobirun, khairun, kabirun, sa'irun, harirun, berarti ini ro-nya tetap tebal karena barisnya di atas. Jadi maksudnya sebelum ro ini ada ya mati, dan kalau dihentikan jadi tipis. Tapi kalau nggak dihentikan mah enggak ya. Qadirun, qadir, khobir, ya tipis gitu ya. Nggak mudeng. Ini kan baru bagan ya. Nih. Jadi bagan skema itu ada tipis ada tebal. Kapal yang tebal ini baru skema aja ya. Jadi kapan ro itu tipis, ro itu tebal kita sudah paham. Ro dibaca tipis kalau ro-nya baris di bawah. Karimun, tajri. Atau ro-nya mati. Sebelum ro mati baris di bawah. Fir'aun, fabashirhum. Ro-nya dibaca tebel kapan? Kalau ro-nya baris di atas tuh. Rabbana, ruziqna. Rabbana. Ro ini berbunyi O ya kalau berbaris fathah. Ruziqna, khabara, ghafurun, bardun. Ro-nya mati. Tapi sebelum ro mati ada huruf yang berbaris di atas. Qur'anun. Ro-nya mati. Sebelum ro mati ada huruf yang berbaris di atas. Nih kalau nggak fathah domah. Ini domah, ini fathah. Yarkuduna. Ro-nya mati. Sebelum ro mati ada huruf yang berbaris di atas. Yarkuduna. Turhamuna. Ro-nya mati.
sebelum ro mati ada huruf yang berbaris di atas. Juga tafkhim yaitu ro mati didahului oleh kasroh aridhah, kasroh pada fi'il amar. Misalnya irji'u, ya. Ini irji'u memang tipis tebal. Tipis lah. Karena ro-nya mati. Sebelum ro mati baris bawah. Tetapi kalau diwasol farji'u. Ya iyalah, sekarang kan barisnya jadi di atas, gitu ya. Jadi ini namanya. Juga tafkhim yaitu ro mati didahului oleh kasroh aridhah, kasroh pada fi'il amar, ya. Aridhah, kasroh yang bukan aslinya. Irji'u kalau digabung jadi farji'u. Ini irji'u tipis, tapi kalau di sini jadi tebel. Kenapa? Karena ini udah barisnya sebelum ro mati baris di atas. Alif ini enggak diperhitungkan. Irfa'u. Tuh. Kalau disambung warfa'u. Ini tetap tipis irfa'u karena sebelum ro mati baris di bawah. Irfa'u. Tapi ini tebel karena sebelum ro mati baris di atas, gitu ya. Nah, selain tipis dan tebel, ada yang boleh milih. Boleh tipis, boleh tebel. Kapan? Apabila ro-nya mati. Ini kalau ada garis ini menandakan hurufnya ro. Ro-nya mati. Tetapi sebelum ro mati ada kasroh. Nah, syaratnya harus menghadapi huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la itu ini. Kha, shad, dad, ghin, ta, qaf, za. Ini ya huruf-huruf isti'la. Disingkat, dikumpulkan dalam khussa dagtin qiyaz. Ini contoh. Maksudnya apa sih Pak Ari? Nah ini. Labil mirsad. Labil mirsad. Ini ro-nya mati. Sebelum ro mati, barisnya di bawah kan tipis. Tetapi berhadapan dengan huruf istilah shad. Ini shad kan huruf istilah tuh shad. Ini boleh. Boleh tipis, boleh tebal. Bingung Pak Ari, baca tipis aja. Ya udah selesai. Labil mirsad. Kan boleh tipis, boleh tebal. Ro-nya mati. Sebelum ro mati baris bawah kan berarti tipis. Tetapi karena ketemu huruf istilah, boleh tipis, boleh tebal. Firsad. Fir atau firsad. Sama aja. Tipis aja deh, nggak apa-apa. Kirtos. Ro-nya mati sebelum ro mati baris di bawah, tetapi ketemu to. To ini salah satu huruf isti'la, ya, isti'la. Firqatun. Ro-nya mati sebelum ro mati baris di bawah pasti tipis kan? Tetapi setelah ro mati ada qaf, di mana qaf itu huruf isti'la, boleh kita membaca tipis atau tebal. Firqatun. Ini juga sama, istirda. Ro-nya mati sebelum ro mati baris di bawah berarti tipis. Tetapi karena setelah ro mati ini ada dod itu salah satu dari huruf isti'la, maka dibacanya boleh tipis, boleh tebal. Istirda. Bingung Pak Ari. Megang yang pertama aja deh daripada istilah nggak ngerti, nggak hafal huruf istilah. Pokoknya sebelum ro mati baris di bawah tipis. Bener kan? Karena ini boleh tipis, boleh tebal. Pak Ari udah jelasin bagannya, ini dan itu, tetap aja saya bingung. Itu kan baru bagan, baru skema. Kalau ingat nggak? Kalau ibu dan bapak ya belajar teknik tuh ada skema TV, skema radio. Itu skemanya aja, ini penjelasannya. Jadi kalau belum jelas di skemanya, nah coba kita lihat ini penjelasannya. Hukum ro itu ada 3. Hukum membaca ro. Ro ada 3 macam, yaitu 1 tafkhim. Kapan huruf ro dibaca tafkhim atau tebel? Apabila pertama ro-nya berbaris fathah atau domah. Fathah atau domah. Fathah tain atau domah tain. Contoh. Rabbana, nih ro-nya baris di atas. Ruziqna, ro-nya baris di atas. Khobaro, ro-nya baris di atas. Ghafurun, ro-nya baris di atas. Jadi ro yang berbaris di atas Jadi ro yang berbaris di atas itu dibaca tebel. Tebel tafkhim. Rabbana, ruziqna, khabara, ghafurun. Yang kedua, ro-nya itu mati. Huruf yang sebelumnya berbaris fathah atau domah. Bisa dikatakan ro-nya mati, sebelum ro mati baris di atas. Sama aja seperti lafaz Allah kan. Jadi contohnya nih, Bardun Qur'anun, ro-nya mati sebelum ro mati baris di atas fathah. Ro-nya mati sebelum ro mati ada domah baris atas kan? Qur'anun.
Yarquduna, ro-nya mati sebelum ro mati baris atas. Yarquduna. Turhamuna, ro-nya mati sebelum ro mati baris atas. Turhamuna. Yang ketiga, ro itu mati, huruf sebelumnya berbaris kasrah aridhah. Kasrah aridhah apa? Kasrah yang bukan aslinya, seperti kasrah yang ada pada hamzah dari bagian fi'il amar. Hamzah tersebut dinamakan hamzah wasol. Karena bila diwasol, bila disambungkan, hamzah itu hilang, tidak dibaca. Tidak dibaca ya, bukan hilang ya. Nih kayak ini ya. Asalnya ini irji'u, ini fi'il amar ya. Irfa'u, irhamu, irka'u. Maksudnya apa? Tipis apa tebal? Ya tipis lah. Kenapa? Ro-nya mati sebelum ro mati baris di bawah. Irji'u, irfa'u, irhamu, irka'u. Ini namanya hamzah wasol. Tuh. Apabila disambung dengan kata lain, dengan huruf lain, irji'u jadi farji'u. Jadi tebel. Ya iyalah, ini ro-nya mati. Sebelum ro mati baris atas kan. Alifnya nggak dianggap. Karena ini alif ini hamzah wasol. Kalau digabung ini bukan hilang, ini nggak dibaca. Jadi farji'u. Irfa'u tipis, disambung dengan huruf lain warfa'u. Ya iyalah, ro-nya mati sebelum ro mati baris atas. Irhamu disambung jadi farhamu. Iyalah, tebel karena ro-nya mati sebelum ro mati baris atas. Irka'u warka'u. Iya, ro-nya mati sebelum ro mati baris atas kan. Jadi ini tipis. Kenapa? Ro-nya mati sebelum ro mati baris bawah. Ro-nya mati sebelum ro mati baris atas. Jadi yang menyebabkan tipis dan tebal itu ro itu tergantung apakah ro-nya baris di atas, a, u, an, un, atau ro-nya mati tetapi sebelum ro mati baris di atas, bisa patah bisa doma, atau ro-nya mati tetapi karena digabung dengan kalimat lain, ya di sini huruf di berbaris kasrah aridhah, kasrah yang bukan aslinya, maka ro-nya menjadi tebel. Asalnya irji'u tipis jadi farji'u. Ya gampangnya mah ro-nya mati sebelum ro mati baris atas, berarti tebel. Ro-nya mati sebelum ro mati baris bawah, berarti tipis. Gampang toh? Apa susahnya? Yang kedua tarkik. Tarkik tadi tebel, ya. Huruf ro dibaca tipis bila pertama ro-nya berbaris kasroh, i atau in. Contoh karimun tuh tipis, ri. Tajri lafi khusrin bidurrin, tipis kan? Karimun. Kenapa tipis? Karena ro-nya baris di bawah. Tajri. Kenapa tipis? Karena ro-nya baris di bawah. Lafi khusrin. Kenapa tipis? Karena baris di bawah. Bidurrin tuh, ya. Yang kedua, ro itu mati dan didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Ro-nya mati, didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Tuh, Fir'aun. Tipis tebal ro-nya? Tipis. Kenapa? Karena ro-nya mati sebelum ro mati baris bawah. Fabashirhum. Tipis. Kenapa? Karena ro-nya mati sebelum ro mati baris di bawah. Fakabbir. Tipis tebal? Tipis. Kenapa? Karena sebelum ro mati baris bawah. Fa'anzir. Tipis tebal? Tipis. Karena sebelum ro mati baris di bawah. Fa'anzir. Yang ketiga, ro itu berbaris hidup akan tetapi didahului oleh huruf ya yang mati. Nih. Bila diwakofkan tapi bila dihentikan dibaca tipis ya. Qadir. Tuh, qadir. Ya seakan-akan ro-nya mati kan? Ro-nya dimatikan jadi ya. Sebelum ro mati kan ada ya mati dan ada kasroh. Jadi tipis. Qadir, khabir, khair, khair, kabir, sa'ir, harir. Ro ini dibaca tipis apabila berhenti membacanya. Kalau berhenti membacanya berarti baris-baris ini menjadi sukun. Gimana kalau nggak dihentikan? Ya tetap. Misalnya qadirun. Tipis tebal? Ya tebal. Kenapa? Karena ro-nya baris di atas. Khabirun. Tebal. Karena baris di atas. Khairun, kabirun, sa'irun, harirun. Tebal. Kalau dibaca diteruskan dengan huruf berikutnya ya. Berarti ini lagi membaca wasol. Nyambung. Qadirunil ladzi. Itu ya.
Tapi kalau dihentikan ini menjadi tipis. Menjadi tipis karena ro-nya jadi sukun kan dalam bunyi, dan sebelumnya ada ya mati. Qadir, khabir. Jadi ro itu berbaris hidup, akan tetapi didahului oleh huruf yang mati. Ya yang mati, bila diwakafkan, bila dihentikan maka dibaca tarqiq tipis. Mudah enggak? Enggak juga. Nanti saya jelaskan lagi. Ini boleh milih, boleh tipis, boleh tebal. Kapan? Huruf ro boleh dibaca tarqiq dan boleh dibaca tafkhim. Kapan? Yaitu bila ro itu mati didahului oleh huruf berbaris kasroh tetapi menghadapi huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 7. Kha, sha, do, go, to, ko, zo. Itu. Khussa daghatin qil. Ini dikumpulkan ya dalam kalimat ini. Contohnya, labil mirsad. Tipis tebal. Ro-nya mati. Sebelum ro mati baris bawah tipis. Bener. Jadi ini kan boleh tipis, boleh tebal. Boleh tebal karena apa? Karena setelah ro mati ini ada sod. Labil mirsad. Mirsad. Tipis boleh karena sebelum ro mati baris bawah. Tebal juga boleh karena setelah ro mati ada huruf istilah sod. Sod tuh. Kirtasun. Tipis tebal. Tipis lah karena sebelum ro mati baris di bawah. Tapi boleh dibaca tebal karena setelah ro mati ada to. To itu huruf istilah. Setelah ro matinya berhadapan dengan huruf istilah. Firqatun. Tipis tebal. Tipis lah karena sebelum ro mati baris bawah. Tapi karena setelah ro matinya ada huruf qaf. Huruf qaf itu huruf istilah. Boleh dibaca tebal. Jadi boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Firqatun. Istirda. Ro-nya mati, sebelum ro mati baris bawah, berarti tipis. Iya tipis, boleh tipis. Oh, tetapi ada ketentuan lain. Karena huruf ro matinya ketemu do, boleh juga dibaca tebal. Pertanyaan saya, kalau boleh dibaca tipis, dibaca tebal, mana? Iya mana aja. Ah tipis aja lah supaya nggak bingung. Pada rumus pertama, setiap huruf mati, sebelum huruf mati ada baris di bawah, tipis. Udah, nggak ada masalah toh, tipis dan tebal. Ah bingung juga, nanti belajar lagi. Silahkan di WA ya. Nah, bagaimana dengan materi yang sudah kalian simak dan dengarkan? Kira-kira menurut kalian apa yang dapat kalian simpulkan dari materi hari ini yang sudah disampaikan dalam tayangan video tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Silahkan. Ya, atau bisa mengirimkan jawabannya pada grup WhatsApp yang sudah dibuat oleh Bapak, atau bisa dijawab melalui akun e-learning masing-masing. Berikutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat rangkuman.